senang saja. Puji Tuhan, para sahabat Elim Go Ministry dimanapun Anda berada, untuk meneguhkan iman kita pada hari ini, saya ingin sampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang komitmen Yakub di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikuti panggilannya, terutama ketika terjadi di Betel, di dalam Kejadian pasal 28, Tuhan menghampiri Yakub di sana yang pertama kali ketika Yakub mengalami kesulitan, ketika Yakub dikejar-kejar oleh kakaknya Esau, nyaris dibunuh oleh karena terjadi penipuan masalah hak sulung. Tetapi di dalam kesendirian, di dalam kesulitan itu, di Betel Tuhan menghampiri Yakub. Dan di sanalah Yakub membuat sebuah keputusan untuk menyembah Tuhan kalau Tuhan memberkati, menyediakan roti dalam perjalanannya menuju rumah pamannya Laban. Dan benar, Tuhan berjanji pada saat itu, aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati keturunanmu. Kira-kira begitu perbincangan mereka di dalam pertemuan yang ada di Betel itu. Tapi komitmen apa yang Yakub pegang sampai akhir hidupnya, sampai tuannya? Kita tahu perjalanan Yakub setelah peristiwa pertemuan itu dengan Tuhan di Betel, maka Yakub melanjutkan perjalanannya menuju rumah pamannya Laban. Apa yang dijanjikan Tuhan semua terlaksana, semua diterima oleh Yakub, diberkati. Waktu tinggal di sana kurang lebih 15 tahun di rumah Laban. Yakub menikmati janji-janji Tuhan itu. Anaknya diberkati, istrinya diberkati, ternaknya diberkati. Dan akhirnya Tuhan menyuruh kembali Yakub untuk bertemu dengan saudaranya Esau, pulang ke kampung halamannya. Tapi komitmen yang pertama saya ingin sampaikan sebelum saya lanjutkan kisah ini, bahwa Yakub tidak pernah melupakan Betel. Yakub tidak pernah melupakan Tuhan, itu lebih tepatnya. Kenapa? Karena dulu waktu Tuhan menghampiri dia di zaman susah. 15 tahun yang lalu Tuhan menghampiri dia di zaman Yakub tidak punya apa-apa. Tapi setelah 15 tahun Yakub memiliki segalanya. Dia memiliki harta yang begitu banyak, Alkitab katakan. Tapi dia tidak pernah lupa. Itu poin yang pertama. Makanya di dalam pasal yang ke-35, Tuhan berkata, berangkat engkau kembali ke Betel. Dan di sana kau akan bangun mesbah bagi Tuhan. Berangkat. Selain dia tidak melupakan Betel itu, dia juga membawa seluruh keluarganya. Ini yang kedua. Yang kedua saya catat di sini bahwa Yakub datang ke Betel tidak sendirian. Dia bawa istri, dia bawa anak-anak, rumah tangganya juga Yakub ingin mengalami pemulihan di Betel. Anak istrinya, gundik-gundiknya, semuanya Yakub ingin mengalami jamahan Betel. Karena di sanalah dia menerima janji Tuhan itu. Jadi dibawa semuanya. Orang-orang datang untuk dipulihkan. Yang paling utama rumah tangganya. Bapak Ibu, bawalah keluargamu datang ke Betel. Datang ke gereja. Datang ke tempat peribadatan. Karena di sanalah engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Yakub dipulihkan total oleh Tuhan. Kalau dulu namanya Yakub, yang identik dengan tipu menipu, dia tidak hanya menipu, bahkan dia pergi ke rumah pamannya pun dia kena tipu. Dan Tuhan tidak mau
nama ini terus menerus ada dalam diri Yakub. Dan Tuhan ingin betul-betul murnikan Yakub. Makanya diganti namanya ketika datang ke sana lagi. Digantilah namanya menjadi Israel, pejuang Tuhan. Bahkan istrinya, anak-anaknya dimohon oleh Yakub untuk menyingkirkan semua patung-patung yang dibawa dari rumah mertuanya. Saya simpulkan yang ketiga ini. Datang ke rumah Tuhan dengan total. Tidak ada embel-embel lain. Maka Yakub dipulihkan secara total. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Singkat kebenaran ini. Yang jelas, alamilah pemulihan di Betel seperti Yakub. Tuhan rubahkan. Bahkan Tuhan nyatakan janjinya, rencananya bagi Yakub lewat pertemuan di Betel itu. Datanglah kita kepada Betel untuk dipulihkan dan untuk siap menikmati janji-janji Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, Engkaulah mata hatiku, dunia tak dapat. Sahabat yang terkasih, Anda baru saja menyaksikan tayangan kami yang luar biasa. Kami berharap tayangan tersebut bisa menjadi berkat bagi Anda semuanya. Kami mengundang bagi Anda yang tergerak untuk bermitra dengan kami, silahkan Anda mengisi kolom komentar di bawah. Dan jika Anda tergerak hati untuk membagikan video-video kami, silahkan subscribe dan share semua tayangan video kami ke teman-teman dan kerabat Anda. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku.